Kalau soal makan anjing, sifat manusia seperti anjing, saya rasa tidak ada. Itu saya rasa kamu ngarang-ngarang. Orang di luar daripada orang Islam, rata-rata makan anjing, tetapi sifatnya tidak ada seperti anjing. Soal babi. Babi itu memang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk tidak boleh dimakan. Tetapi menjadi pertanyaan saya itu loh, untuk apa Tuhan menciptakan binatang kalau disentuh saja tidak boleh? Contoh seperti anjing. Anjing itu dipegang aja tidak boleh loh itu. Makanya saya bingung. Untuk apa Tuhan ini menciptakan binatang kalau dipegang saja tidak boleh? Kena ludahnya saja itu sudah haram itu. Luar biasa najisnya katanya. Ini bingung saya ini. Berbeda dengan Kristen. Kristen ini sangat luar biasa ya. Memang ajaran memang betul-betul sangat luar biasa itu Kristen lah. Coba jelaskan dulu, kenapa ludah anjing itu kok sampai najisnya, sampai harus dibersihkan dengan tanah, lihatlah, apapun itulah. Aku juga bingung, coba jelaskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang memberikan buku pedoman berupa Al-Quran kepada makhluknya untuk dijadikan sebagai petunjuk di dalam kehidupan. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi di dalam konsep Islam dan agama yang diajarkan oleh para nabi terdahulu itu sudah sangat jelas bahwa ada syariat. Apa itu syariat? Hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan makhluk yang lain. Nah, di Al-Quran itu sangat jelas pembatasan-pembatasan apa yang kemudian disebut syariat itu. Ada ilmu fikih juga yang menerangkan itu. Nah, terkait ini, itu kita masuk dalam materi najis, hadats, dan seterusnya. Al-Quran sudah jelas menyatakan itu. Nah, kalau kemudian saudara saya ini bertanya, maka saya cukup menjawabnya menggunakan kitab yang Anda pegang. Di Imamat 11 nomor 26 di situ diterangkan, yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang dan yang tidak memamah biak, haram semua itu bagimu, dan setiap orang yang terkena padanya menjadi najis. Ini firman Tuhan kan menurut Anda? Jadi apakah karena pengetahuan saudara saya ini masih minim, ataukah memang tujuannya hanya untuk mencari-cari kesalahan Al-Quran? Itu yang saya tidak tahu. Tapi pada poinnya, memang saya akui di Kristen itu tidak ada yang halal. Semuanya haram. Bukan begitu? Kebalik. Di dalam ajaran Kristen itu memang semuanya ketetapan-ketetapan Tuhan itu sudah dihalalkan. Artinya dibebaskan mereka untuk melakukan itu. Bukan diharamkan malah. Justru dihalalkan semuanya. Nah, ini dia mungkin Bang Zulkifli sama Abbas ini yang bisa menjawab ini. Ya, saya dengar dulu VN-nya. Apa jawaban dia ya? Iya, Bang Jul mengatakan bahwa pegang anjing atau ludah anjing itu atau makan babi itu sudah diajarkan nabi-nabi sebelumnya. Iya, memang benar. Nabi-nabi sebelumnya itu mengajarkan bahwa hanya makan babi atau binatang yang berkuku belah itu haram. Tetapi anjing ini loh tidak ada diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Soal babi atau binatang yang berkuku belah ini memang benar. Ini perintah Tuhan kepada Musa. Ya memang benar. Tetapi yang menjadi permasalahan ini datang Muhammad ini loh mengatakan bahwa ludah anjing juga tidak boleh kena. Ini yang membingungkan saya. Kalau soal makan daging babi diharamkan, itu mungkin atas rencana Tuhan. Karena Tuhan ingin menguji umatnya ini. Sampai di mana ketaatan umat kepada dia. Maka Tuhan melarang tidak boleh memakan babi. Ini satu bentuk ujian. Ujian iman. Supaya manusia ini taat atau tidak kepada Tuhan. Ya saya setuju. Tetapi yang menjadi masalahnya ini ludah anjing ini loh. Ludah anjing saja tidak boleh. Anjing saja tidak boleh dipegang. Nah ini membingungkan. Kalau sudah seperti ini, untuk apa Tuhan ini menciptakan binatang? Ini yang menjadi pertanyaan ini. Belum bisa dijawab oleh teman-teman Muslim. Mungkin Bang Jul bisa menjawab ini. Baik Bang, jadi dua hal yang ingin saya utarakan terkait dengan pertanyaan Abang ini ya. Yang pertama, di dalam ajaran agama Islam itu ada syariat. Syariat itu hukum-hukum
yang terkait dengan fikih dan seterusnya. Ada najis, ya, ada makruh, ada hadats, ya hal-hal yang terkait dengan fikih lah. Banyak hal di dalamnya. Nah, kemudian kalau berbicara mengenai najis, liur anjing dan seterusnya, itu berbicara mengenai pentahiran. Nah, kenapa hal ini belum sesempurna yang diajarkan dalam ajaran agama Islam dibandingkan agama para nabi sebelumnya? Itu karena pada masa itu memang belum komplit ajaran yang diajarkan kepada mereka. Kondisi pada masa itu belum mampu untuk mereka lakukan aturan-aturan main yang ada dalam Al-Quran, belum bisa. Karena Allah memberikan sebuah pengajaran berdasarkan dengan kemampuan manusia pada zamannya. Sehingga Yesus menerangkan, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, namun saat ini kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Jadi hal-hal yang kayak begini tuh belum sanggup ditanggung oleh masa orang-orang terdahulu. Karena ini berkaitan dengan pentahiran yang sangat selektif di dalam hal ibadah. Mengenai bagaimana manusia itu takhir di dalam beribadah kepada pencipta alam semesta. Itu yang pertama. Kedua, anjing ini memang merupakan hewan yang najis, hewan yang rendah, hewan yang menjijikkan gitu loh. Sehingga dulu para nabi itu menyebut orang yang statusnya rendah, menyebut manusia itu dengan sebutan anjing. Oleh karena kenapa? Karena anjing itu dianggap sebagai makhluk yang status rendah, hina, nista, gitu loh. Sehingga para nabi ketika mereka mencaci ataupun yang dikatakan firman Tuhan di dalam kitab Anda, ketika Tuhan itu murka, dia tidak menyebut monyet, dia tidak menyebut apapun itu kemudian selain daripada anjing. Ya, misalnya di perjanjian lama, bagaimana kemudian Amsal 26 nomor 17, 1 Samuel 17 nomor 43, kemudian 2 Raja-Raja 8, 13, Keluaran 23 nomor 31 dan seterusnya. Banyak pokoknya puluhan ayat yang berbicara mengenai status anjing itu rendah gitu. Atau orang yang diseru dengan panggilan anjing. Termasuk di perjanjian baru. Bagaimana kemudian Yesus menyebut orang-orang yang di luar daripada kaumnya dengan sebutan anjing. Itulah akibatnya kenapa anjing itu dikatakan makhluk yang hina, makhluk yang menjijikkan, rendah. Nah, itu poinnya. Sehingga di dalam ajaran agama Islam, dalam hal ibadah, manusia itu harus bersih dari najis besar. Najis kecil, najis besar, hadas kecil, hadas besar. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Sehingga memang berat dalam Islam itu. Hal-hal yang dianggap kotor, yang dinajiskan itu nggak boleh tersentuh kepada manusia ketika manusia itu ingin melakukan ibadah. Kan itulah kemudian rumah ibadah itu disebut bait kudus atau bait suci. Yang bisa masuk hanya orang-orang yang suci. Di antaranya bersunat, habis mandi junub, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu masuk ke dalam karena bait suci. Begitu loh. Teman-teman muslim yang lain sabar ya, saya minta klarifikasi dari Bang Jul ya. Sabar bentar ya. Yesus memang benar mengajarkan masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian, tetapi kalian tidak dapat menanggungnya. Ya benar, tapi itu secara tertulis. Yang anjing ini tidak tertulis. Nah sekarang kalau memang umat Islam mengharamkan anjing ini, ludahnya saja juga tidak boleh, pegang saja juga tidak boleh, apakah itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala ataukah bukan? Atau ini hanya perintah-perintah daripada manusia-manusia, bukan perintah Allah Subhanahu wa taala? Itu soal anjing. Nah, kalau anjing ini dinajiskan, dipegang saja tidak boleh, binatang dipegang saja tidak boleh, pertanyaan saya ini, untuk apa loh Tuhan ini menciptakan binatang? Apa gunanya binatang ini diciptakan? Karena binatang ini diciptakan untuk berdampingan dengan manusia, hidup bersama-sama. Karena kehendak Allah itu, manusia itu hidup rukun dengan ciptaan yang lain. Tetapi apabila manusia sudah menajiskan binatang ataupun ciptaan yang lain, lalu untuk apa ciptaan yang lain yang dinajiskan ini diciptakan Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaannya. Soal anjing itu adalah binatang yang paling rendah. Mungkin
Yang dimaksud Bang Jul ini rendah bukan dimaksud secara harafiah, tetapi secara kiasan ataupun metafora, bukan secara harafiah. Kalau secara harafiah saya katakan justru anjing ini binatang yang paling mulia, bersahabat dengan manusia, hidup bersama-sama dengan manusia di dalam rumah. Kelakuan anjing ini sama seperti manusia. Apa yang disuruh dia ikut. Coba binatang-binatang yang lain seperti kucing. Kucing itu makhluk yang paling bodoh. Binatang yang terpintar adalah anjing. Mungkin yang Bang Jul maksud rendah ini bukan rendah secara harafiah, tetapi metafora ataupun kiasan. Pertanyaan saya itu begini loh. Untuk apa Tuhan menciptakan binatang kalau itu untuk diharamkan, sedangkan Tuhan menciptakan binatang ini untuk hidup berdampingan dengan manusia? Jadi begini loh, kalau misalnya saudara ini bertanya untuk apa Tuhan menciptakan binatang kemudian diharamkan loh. Harusnya sahabat saya ini bertanya tentang apa yang tertuang di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama kan itu banyak data-datanya. Bagaimana kemudian pengharaman terhadap binatang-binatang yang diharamkan memang di dalam Perjanjian Lama kan ada. Di Perjanjian Lama itu kan jelas. Seperti misalnya di dalam Imamat 5 nomor 2. Ya, atau bila seorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu maka ia menjadi najis dan bersalah. Artinya yang dikatakan syariat memang itu sudah ada sejak dari nabi-nabi terdahulu. Nah, di ayat 3 di Imamat 5 itu, di nomor 3 maksud saya, atau apabila ia kena kepada kenajisan atau tum'ah di dalam bahasa Ibrani, berasal dari manusia. Dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya maka ia bersalah. Jadi jangankan terhadap binatang, ya, dari diri manusia saja itu ada kenajisan. Seperti Anda terkena kotoran manusia, itu dihitung najis itu. Jadi bukan hanya yang bersumber dari binatang, termasuk anjing, bukan. Ya, bahkan kalau Anda lebih jeli lagi melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, orang keseluruhan itu bisa najis loh. Misalnya orang haid. Orang yang haid dalam Perjanjian Lama, apapun yang tersentuh itu menjadi najis. Tempat tidurnya nggak boleh kita sentuh. Pakaian yang pernah dia pakai pada saat dia haid, itu nggak bisa kita sentuh karena kita akan kena hukum najis juga. Selama 7 hari loh itu. Jadi istri yang haid itu nggak boleh disentuh, nggak boleh ditemani tidur, nggak boleh dan lain-lain seterusnya. Dianggap najis. Apatah lagi yang sudah ada kaidah pennajisannya dari kitab. Baik Al-Quran maupun Perjanjian Lama. Begitu. Bahkan orang yang kena penyakit kusta itu dianggap najis loh di dalam Perjanjian Lama. Kan luar biasa tuh. Nah itulah kemudian kenapa hal-hal ini terjadi. Karena Tuhan itu menginginkan kita untuk tahir, suci di dalam pandangan Islam. Nah terkait dengan binatang anjing, kalau di Islam juga ada petunjuk tentang itu. Ya, boleh memelihara anjing. Islam itu boleh memelihara anjing. Selama anjing itu untuk menjaga hewan ternak, untuk berburu, untuk menjaga tanaman, atau menjaga rumah, itu boleh. Tapi, seboleh-bolehnya kita memelihara anjing, kita juga kudu harus menjaga kenajisan itu. Termasuk liurnya gitu loh. Jadi tidak ada, di Islam itu boleh memelihara anjing, nggak apa-apa. Tapi kenapa kemudian umat Islam itu mayoritas tidak memelihara anjing? Karena mereka tidak mau direpotkan dengan kenajisan itu. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau Anda bertanya kenapa Allah? Ya itu karena Allah itu mau seperti itu. Dan lagi pula apa yang diterangkan oleh Islam, Al-Quran dan hadis tentang anjing, itu alhamdulillah sudah ditemukan oleh para ilmuwan bagaimana bahaya daripada liur anjing itu untuk manusia. Memang itu sangat berbahaya liur anjing itu. Itu yang ditemukan sains. Jadi 1400 tahun silam pelarangannya sudah ada. Faedahnya ditemukan di sains saat sekarang. Ya, itu yang pernah saya baca, bagaimana kemudian seorang profesor emeritus mikrobiologi yang menerangkan bahwa pada liur anjing itu sangat membahayakan kepada manusia, utamanya manusia yang memiliki luka di badan kemudian dijilat oleh anjing, itu sangat berbahaya gitu loh. Itu yang perlu Anda pahami.
Soal di kitab Imamat 5 itu, binatang najis itu bukan binatang yang hidup, tetapi bangkai. Bukan binatang hidup. Anjing itu adalah binatang yang hidup. Ataupun binatang-binatang yang dinajiskan umat muslim ini kan binatang yang hidup. Bukan binatang yang sudah menjadi bangkai. Ajaran para nabi sebelumnya itu binatang yang sudah bangkai, bukan binatang yang masih hidup. Saya bacakan ayatnya di Imamat 5 ayat 2 sampai habis. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Di sini ajaran para nabi bukan diperuntukkan kepada binatang yang masih hidup. Karena binatang yang masih hidup itu diperuntukkan untuk hidup berdamping bersama manusia. Saling mencintai, saling mengasihi. Manusia ditugaskan untuk merawat ciptaan Allah yang lain. Karena manusia adalah rupa dan bentuk Allah ataupun gambar Allah itu sendiri. Yang menjadi permasalahan di sini itu adalah anjing ini binatang yang masih hidup. Kenapa ini dinajiskan? Dipegang saja tidak boleh, air liurnya juga tidak boleh, babi dipegang saja tidak boleh, air liurnya juga tidak boleh. Kalau untuk memakan, ya mungkin. Makan itu sudah saya katakan tadi, itu adalah satu bentuk ujian iman. Ya, saya setuju. Tetapi menyentuhnya tidak boleh ini loh. Ini yang membingungkan saya. Bang Jul belum bisa menjawab ini. Coba dijawab, dicari ayatnya dulu Bang Jul. Oke, baik. Jadi gini loh, kalau yang diceritakan kemudian di perjanjian lama seperti di Imamat itu bangkai misalnya ya kan, ya meski kita belum mencoba untuk melihat dari sisi original teksnya seperti apa. Artinya yang perlu dipahami di sini bahwa memang ada kenajisan itu dan ada pentahiran. Nah, kalau kemudian ajaran terdahulu itu belum sesempurna seperti yang ada dalam Islam terkait tentang najis, maka itu kita tidak boleh persalahkan. Karena kenapa? Panduannya jelas. Yesus sendiri yang menerangkan itu. Masih banyak hal yang ingin aku sampaikan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Itu satu. Kedua, Yesus juga mengatakan bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya bahwa orang itu setelah Yesus akan hidup di dalam hidup keberagamaan yang lebih sempurna, yang lebih baik daripada ajaran sebelumnya. Kan itu maksudnya. Nah, untuk kemudian lebih menegaskan ini, coba saudara saya lihat dalam Kejadian 7 nomor 2. Dari segala binatang yang tidak haram, ya, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betinanya. Coba kita lihat, berarti memang ada binatang-binatang yang tidak haram, ada juga binatang-binatang yang tidak haram. Lo tahor, ya, wa tahor, yang haram dan yang tidak haram. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Nah, inilah yang kemudian yang saya katakan bahwa ada konsep najis, ada konsep tahir, hatehora di dalam pengajaran nabi-nabi terdahulu. Ya, ada juga yang dikatakan najis, ada yang dikatakan tahara, ada yang disebut dengan pentahiran dan seterusnya. Inilah yang perlu dipahami dengan baik, bahwa ketika kemudian ada yang diharamkan, ada yang dinajiskan, artinya Allah itu memiliki rahasia yang tersirat di dalam sebuah perintah itu. Itu makanya yang saya katakan kepada sahabat saya tadi bahwa Al-Quran menerangkan bagaimana kemudian anjing itu tidak baik. Dalam arti kata bagi kehidupan manusia. Ya. Nah, kemudian anjing itu juga berguna dalam arti kata bahwa di dalam keberlangsungan hidup manusia, manusia bisa saja menggunakan anjing ini sebagai hewan menjaga kebun, jaga rumah,
terus kemudian sebagai hewan yang digunakan untuk berburu dan seterusnya. Nah, apakah kemudian Allah tidak punya alasan kenapa menajiskan anjing ini? Allah punya alasan. Karena itulah kemudian seorang profesor yang saya katakan tadi dari Universitas Namen Belgia itu menerangkan bahwa di dalam liur anjing itu ada bakteri Capnoctophaga canimorsus. Ini coba Anda lihat di Google, kalau boleh saya arahkan Anda ke sana. Coba Anda lihat bagaimana kemudian virus ini, bakteri ini sangat berbahaya loh. Ya, sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan kematian pada orang yang punya luka kemudian dijilat oleh anjing. Capnoctophaga canimorsus. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Itu bakterinya gitu loh. Bakteri inilah yang kemudian yang menyebabkan kematian apabila terkena kepada luka manusia. Sangat berbahaya gitu. Inilah alasannya salah satunya kenapa dinajiskan. Jadi sangat mulia apa yang diajarkan oleh Allah itu melalui perantaraan para nabi. Karena itulah kemudian ya, mau tidak mau, suka ataupun tidak, Islam mengakui bahwa liur anjing itu najis. Nggak boleh tersentuh oleh manusia. Dan kalaupun tersentuh, maka diajarkan cara pentahirannya. Begitu loh sahabat saya. Ya, hadis Rasulullah Muhammad SAW itu sangat jelas menerangkan bagaimana kemudian umat Islam itu boleh menggunakan anjing itu sebagai binatang berburu atau binatang yang berjaga-jaga gitu. Kalau di Al-Quran itu diterangkan, ada juga di Al-Quran, ya, cuman saya agak-agak lupa dalilnya. Yang pastinya ada dalam Al-Quran yang menerangkan tentang itu. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Rasulullah, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu. Nah, binatang pemburu di sini anjing, ya. Binatang berburu di situ anjing, makanya dikatakan kalb, ya, berburu. Kata kalb itu artinya kalbun, ya, larinya ke anjing. Artinya binatang yang tertangkap oleh anjing karena diburu, karena anjing sudah dipelihara sebagai binatang buruan, diajak untuk berburu, maka itu nggak apa-apa dimakan. Itu Al-Quran berbicara mengenai anjing juga. Nah, kalau hadis Rasulullah Muhammad SAW jelas mengatakan bahwa umat Islam itu boleh memelihara anjing, boleh, nggak apa-apa. Selama umat Islam itu mampu kemudian menjaga dan mentahirkan diri mereka dari kenajisan anjing itu. Manit tahaz kalban, nah itu berbicara mengenai anjing. Kalban itu berbicara illa kalba masyiyah au saidin au zar'in dan seterusnya. Pokoknya intinya dalam hadis Muslim itu diterangkan bahwa siapa yang memelihara anjing, ya, kecuali anjing itu untuk menjaga ternak, berburu dan menjaga ternak, maka akan dikurangi pahalanya. Kecuali anjing dipelihara untuk memelihara ternak, untuk berburu, untuk berjaga-jaga, itu boleh. Itu kaidahnya di Islam. Soal di Kejadian 7 ayat 2 itu tentang binatang haram yang dinaikkan Nuh ke atas baterainya, itu bukan binatang yang haram untuk dipegang atau binatang yang haram air liurnya kena, tetapi yang dimaksud itu adalah binatang yang haram untuk dimakan. Di situ tidak ada tertulis bahwa binatang haram itu air liurnya ataupun dipegang juga tidak boleh, tidak ada itu. Kalau kita sinkronkan dengan Imamat 11, yang dimaksud binatang haram di sini adalah haram untuk dimakan. Jadi berbeda dengan ajaran Muhammad, berbeda. Soal air liur anjing, ketika dia menjilat kaki orang yang luka, malah bisa menimbulkan luka yang lebih besar. Saya katakan tidak, secara realita terbukti orang-orang yang memelihara anjing ketika mereka luka, ketika anjing menjilat lukanya itu malah sembuh. Ini secara realita loh. Justru di daerah kami ini ketika kaki orang luka, kami kasih kepada anjing, dia jilat, sembuh. Jadi kalau Bang Jul mengatakan bahwa ludah anjing itu bisa menyebabkan kaki orang itu bisa lukanya lebih besar, saya katakan tidak, secara realita itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia mengharamkan binatang ini untuk dipegang juga tidak boleh, air liurnya juga tidak boleh,
Lalu bagaimana binatang ini diciptakan? Untuk apa binatang ini diciptakan? Berbeda dengan orang Kristen. Orang Kristen itu, binatang itu diciptakan untuk hidup berdampingan dengan manusia. Berbeda jauh. Kami tidak pernah mengharamkan binatang, kami tidak pernah mengharamkan sesama manusia, tidak pernah mengharamkan sesama ciptaan Tuhan. Dan terbukti di kitab Kejadian 1 ayat 26, itu perintah Tuhan kepada umatnya atau kepada ciptaan, yaitu ciptaan yang tertinggi derajatnya, yaitu manusia. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara, dan atas ternak, seluruh bumi, dan atas segala binatang melata merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan takluklah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi manusia ini ditugaskan untuk memelihara atau untuk berkuasa atas ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Karena manusia diciptakan rupa dan bentuk Allah atau gambar Allah itu sendiri. Jadi manusia mewakili Tuhan untuk memelihara ciptaan Tuhan yang lain. Berbeda, ajaran kami itu sangat mulia, ajaran sangat manusiawi, berbeda Pak. Ya, saya mau ngomong apa lagi ya? Soalnya Anda menabrak semua data yang ada di dalam kitab yang ada di ajaran Bani Israel. Anda mengatakan manusia dimuliakan. Lah memang, justru di ajaran kalian lah itu manusia terkutuk. Sehingga mereka harus ada yang nebus. Kalau di Islam itu nggak begitu. Manusia itu paling mulia, makanya dia lahir dalam keadaan fitrah suci. Kalau kalian kan lahir dalam keadaan najis, bawa dosa. Itu poin yang harus saudara catat. Kemudian, kalau Anda mengatakan hanya karena dimakan diharamkan, Anda salah lagi. Karena di dalam Imamat 11 nomor 26, yang tersentuh juga itu menjadi najis. Itu datanya ada gitu loh. Ya. Setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Jadi bukan dimakan, kena pun najis. Terhadap binatang-binatang yang diharamkan memang. Kalau kemudian Anda mengatakan Anda menyentuh anjing itu tidak najis. Nah, di Islam juga demikian. Bahkan diperintahkan kan memelihara diajarkan bahwa siapa yang memelihara anjing itu mendapatkan dosa. Itu amalnya dihapuskan. Ada hitungan-hitungan amalannya kemudian. Kecuali, ada pengecualian, illa untuk berburu, untuk berjaga-jaga, dan seterusnya, itu boleh. Itu tidak dilarang. Tidak ada pelarangan itu. Tapi kemudian, terkait dengan liurnya, itu najis. Ada cara mentahirkannya. Nah, itu juga diajarkan dari kitab-kitab terdahulu. Yang disebut najis itu adalah hewan-hewan yang memang sudah ketetapan Tuhan najis bagi manusia. Imamat 11 nomor 26 itu jelas loh itu. Ya, haram semua itu bagimu, dan setiap orang yang kena kepada hewan itu juga menjadi najis. Kalau kemudian sahabat saya menjadikan alasan bahwa binatang itu dicipta untuk ini, loh, terlalu jauh Anda mikir ke binatang. Manusia itu dibentuk dan dicipta serupa dan segambar dengan Tuhan, katanya menurut Anda, ya kan? Tapi faktanya kenapa kemudian wanita itu menjadi najis ketika dia haid? Nah, boleh ada yang sentuh dia. Barang-barang yang disentuh oleh wanita yang haid, kemudian disentuh lagi oleh manusia, maka manusia itu kena najis juga. Nah, itu lucu di ajaran itu. Kalau di Islam tidak begitu. Kalau di kitab Anda, orang yang haid, wanita yang haid itu kasihan. Harus dikebiri, harus diungsikan dari perkampungan. Kenapa? Karena barang yang disentuh oleh wanita yang haid, semua menjadi najis. Mau kayak mana lagi tuh? Misalnya istri kamu itu haid.
Nah, apa yang disentuhnya, apa yang terkena oleh badannya, bahkan terkena oleh pakaian yang dia pakai, itu semua dihukum najis. Coba. Dan nanti tahir ketika 7 hari lamanya. Jadi misalnya nih, istrimu haid. Kemudian kamu itu menyentuh sarung yang dia pakai haid. Sarungnya kamu sentuh, kau kena najis 7 hari juga. Coba, bayangkan itu. Kau tersentuh tempat tidurnya, kau tersentuh bekas piring yang dia pegangnya, semua kena najis. Itu jelas dalam kitab yang kamu pegang. Dari imamat, dari kitabnya Bani Israel. Untung saja semua hukum-hukum ketetapan Tuhan yang kayak begitu sudah dibatalkan dengan matinya Tuhanmu di atas tiang salib. Untung. Ya, untung. Jadi kalau hari ini kau mengatakan, kenapa ini haram, kenapa ini najis? Sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Karena semua ketetapan Tuhan yang ada di perjanjian lama itu sudah dihapuskan dengan matinya Tuhan kamu di atas tiang salib. Kalau kami Islam tidak. Kami punya syariat sendiri. Kami punya aturan main sendiri yang lebih sempurna, yang lebih lengkap, yang lebih baik dari aturan sebelumnya. Gitu loh, ya. Terkait dengan apa yang kau katakan di kampungmu, orang kena luka, kemudian lukanya kena liur anjing, kemudian semula. Lah itu kasus per kasus. Tapi ini sains. Ini ilmu pengetahuan, ya. Ini ilmu pengetahuan. Bagaimana salah satu universitas ternama di luar sana di Belgia itu menemukan hasil penelitian adanya kemudian virus pada liur anjing, dan itu temuannya ditemukan oleh Profesor Emeritus Mikrobiologi, bukan ece-ece itu, ya. Dan kita tidak bisa memastikan apa yang kamu sebut itu benar atau tidak. Tapi kalau yang ini memang sudah temuan para ilmuwan. Begitu loh kawan. Soal penebusan dosa, itu adalah konsep keselamatan. Emang iya. Yesus datang ke dunia, tugasnya adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena dosa yang dibuat oleh Adam. Adam melanggar perintah-perintah Tuhan. Dia menentang perintah Tuhan. Maka manusia yang jatuh ke dalam dosa yang pertama itu adalah Adam. Karena dialah yang menentang perintah Tuhan. Maka manusia dinyatakan jatuh dalam dosa. Maka ketika bapak dari seluruh manusia sudah jatuh dalam dosa, maka anak-anaknya menjadi label pendosa. Jadi Yesus datang ke dunia untuk menebus label dosa tersebut supaya manusia akan dibangkitkan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan di atas kerajaannya, yaitu di surga. Itu adalah tugas Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Soal di imamat tadi, ya sudah saya katakan tadi, yang diharamkan itu apabila menyentuh bangkai binatang. Ya, itu diharamkan. Itu ajaran para nabi sebelumnya. Lalu Muhammad mengajarkan tentang binatang yang masih hidup, menyentuh saja tidak boleh. Sedangkan binatang itu kan diciptakan Tuhan untuk hidup berdampingan dengan manusia. Lain hal kalau dia sudah menjadi bangkai, ya menjadi najis. Tetapi apabila kalau dia masih hidup, dia itu wajib hidup berdampingan dengan manusia. Bangkai najis itu bukan binatang saja, manusia itu bisa jadi najis kalau sudah menjadi bangkai. Tetapi ketika dia masih hidup, itu bukan najis. Binatang masih hidup, manusia yang masih hidup, itu tidak menjadi najis. Apabila kalau mereka sudah mati, sudah menjadi bangkai, maka saya katakan iya najis. Maka ketika abang mensinkronkan ayat Al-Quran dengan imamat 11 tadi, soal sentuhan kepada binatang-binatang yang najis, itu salah saya katakan, berbeda. Soal abang mengatakan secara sains kalau tidak sesuai dengan realita, lalu untuk apa dipercaya? Sains itu harus sesuai dengan realita. Bukti dan kenyataannya, orang Buddha, Hindu, Kristen, mereka memelihara anjing, satu pun tidak ada yang terjadi seperti Bang Jul katakan. Itu perkataan saya katakan konyol. Perkataan tidak mendasar, hanya mengatakan sains di Belgia ataupun di negara mana yang menemukan itu. Kalau sains saja tidak sejalan dengan realita, untuk apa dipercaya sains? Kami mempraktekkan
langsung mempraktekkan, menyuruh anjing jilat kaki kami yang luka. Pada kenyataannya luka kami sembuh. Nah, itu baru dikatakan dipraktekkan secara realita. Luar biasa. Saya ingin bertanya kepada Bang Jul. Soal air liur anjing ataupun ludah anjing ataupun dipegang anjing saja tidak boleh, itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala atau ke perintah manusia? Kalau memang perintah Allah Subhanahu wa taala, coba Bang Jul bacakan ayatnya biar saya cari di sini. Ini saya masih nunggu ini soal ayat ini. Yesus datang itu untuk mengajarkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Yesus menyelamatkan manusia bukan dengan cara mati di tiang salib, tapi dengan cara mengajak Bani Israel untuk kembali kepada ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Itu yang saudara harus pahami. Kembali ke topik. Terkait dengan apa yang Anda pertanyakan, di dalam Al-Quran itu diterangkan, di dalam surah Al-Ma'idah ya, diterangkan bahwa yas'alunaka maza uhilla lahum Kul uhilla lakumut thayyiba wa ma 'allamtum minal jawaris. Ya, jawarih, mukallibina. Nah, ini mukallibina ini berbicara mengenai anjing. Tu'allimu nahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wazkuru ismallah 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Jadi ayat suci Al-Quran itu menerangkan bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu diperintahkan untuk berkata, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu. Nah, binatang pemburu yang dimaksud sini adalah anjing, kalbun, yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu. Jadi makanan atau hasil buruan yang didapatkan oleh binatang yang sudah dilatih untuk berburu itu boleh kita makan. Nah, kemudian terkait dengan anjing, tidak ada pelarangan kemudian mengharamkan menyentuh anjing, nggak ada. Yang ada itu tersentuh najis, tersentuh liurnya itu najis. Nah, kalau kemudian saudara menerangkan bahwa apa yang diterangkan sains itu salah, ya karena tidak sesuai dengan fakta. Loh, di mana Anda selama ini hidup? Bukankah di tengah-tengah kita itu ada yang disebut penyakit rabies? Coba saya tanya ini staf-staf saya nih. Dek, kalian bertiga. Jawab saya. Yang menyebabkan orang kena penyakit rabies itu apa? Anjing gila. Anjing kan? Ya. Karena disentuh sama bulunya atau karena digigit? Gigit. Digigit itu ada liurnya kan? Nah itu, makanya Islam itu melarang menajiskan itu liur anjing. Ya lain cerita kalau saya digigit sama meme kemudian saya kena rabies, ya saya curiga juga. Itu artinya gitu loh. Ya, yang pastinya liur anjing itulah yang menyebabkan rabies. Oh, kamu katakan tidak apanya. Itu nggak boleh tuh. Kalau di dalam Islam terkait dengan anjing itu diterangkan siapa yang memelihara anjing itu boleh memelihara anjing itu untuk menjaga hewan ternak, untuk berburu, untuk menjaga tanaman, untuk berjaga-jaga, itu boleh. Tapi kalau bukan karena itu lalu pelihara anjing, maka pahalanya setiap hari itu berkurang. Gitu loh ya. Jadi tidak ada yang menistakan anjing di dalam Al-Quran itu, tidak ada menistakan anjing. Jadi Allah membuat sebuah ketetapan itu pasti ada faedahnya bagi manusia. Itu yang perlu saudara pahami. Saya kira cukup begini dulu ya, karena kebetulan saya ada kegiatan kawan. Ada kegiatan jadi saya harus tinggalkan kantor dulu. Saya ditunggu dari teman-teman saya ini. Ya saya harus adalah kegiatan yang tidak mesti saya sampaikan di sini. Begitu ya Meme ya. Nanti kita lanjut lagi ya kawan ya. Salam beda Tuhan.